Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 31 Januari 2023, sekaligus akhir bulan di Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat ke analisa kita kemarin. Dan sudah saya katakan juga bahwa analisa itu akan bergerak sideways, dan benar aja, harga tidak kemana-mana, ya kan? Dia tidak kemana-mana sama sekali. Jadi bagaimana? Untuk hari ini, kalau kita lihat dari secara kalender dulu ya. Kalau kalender dulu, kalau kita lihat kalender itu nanti malam itu kita ada berita mengenai consumer confidence ya. Ya, ada consumer confidence aja nanti malam di sini jam 11 PM, berarti di jam 10 WIB ya. Jam 10 WIB ada consumer confidence, yang dimana di sini ditunjukkan untuk confident daripada para konsumen itu meningkat dari yang 108,3 menjadi 109,1, yang dimana jika keluarnya ini berhasil di atas 109, which is good, yaitu yang membuat USD akan bergerak naik sehingga XAU/USD akan bergerak turun. Biasanya seperti itu, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana. Jadi nanti malam itu kita cuma ada berita satu mengenai consumer confidence ya, yang lumayan bisa membuat market bergerak. Tetapi untuk yang di sini ada Chicago PMI, kayaknya sih ini nggak begitu terpengaruh ya, tapi nggak tahu juga sih ya, nggak tahu juga. Ya intinya dari jam 10 malam lah, dari jam 10 malam pada saat market Amerika Open ya, Amerika Open tuh kayaknya harga gold pasti akan bergerak. Lalu bagaimana untuk analisa gold pada hari ini? Kalau boleh saya langsung simpulkan ya untuk analisa gold pada hari ini, karena kemarin itu marketnya nggak jelas ya. Untuk hari ini kita masih sama ya, masih sama. Yang ngebuy di sekitaran sini, sekali lagi harap berhati-hati karena ini sudah mulai mepet dengan kondisi trendline ya. Di sini trendline sudah mulai mepet, dan di sini saya mau sedikit analisa dulu dari time frame yang besar, karena kalau kita lihat sekarang kan monthly-nya sudah ditutup. Dan kalau kita lihat dari candle monthly, dulu ya, kita lihat dari candle monthly, well, secara 3 bulan terakhir dari bulan November, Desember, dan Januari ini kita ditutup dengan candle bullish yang sangat luar biasa besar. Nah, yang dimana 3 candle ini itu menginfokan bahwa yang dimana ini ada bullish bullish engulfing ya. Di sini ada bullish engulfing yang berhasil memakan 2 candle sebelumnya ya. Dia memakan 2 candle sebelumnya di sini, dan otomatis harga kemudian di 2 bulan berikutnya, yaitu dari bulan Desember dan bulan Januari sekarang itu naik ya, menciptakan candle bullish yang cukup besar. Apalagi kalau kita lihat selama 2 bulan kemarin itu, dari bulan Januari kita bisa dilihat tidak memiliki ekor di bawah, yang berarti itu kekuatan bearish selama 2 bulan terakhir itu tidak begitu kelihatan. Dan kalau kita ukur secara Fib ya, secara Fibonacci dari paling atas di sini sampai di sini, harga itu tertahan sekarang itu di antara 76,8 Fibonacci dan 61,8 Fibonacci. Jadi kalau dilihat apakah harga bisa retrace turun lagi ya, itu tergantung. Kenapa tergantung? Karena sekali lagi ini menjelang daripada apa yang akan dikatakan The Fed di hari Kamis dini hari ya. Tapi secara analisa teknikal, secara monthly, berarti kan nanti malam ini kan close. Jika close-nya nanti bisa di bawah 1900, tapi kayaknya nggak mungkin sih kayaknya ya. Kayaknya hari ini tuh nggak mungkin di bawah close 1900 sih, karena itu terlalu jauh. Tapi kemungkinan itu selalu ada.
Dan jika harga itu berhasil close di bawah 1900, berarti harga itu berhenti secara candle monthly itu tepat berhenti di 61,8, dan kemungkinan di bulan berikutnya akan ada penurunan. Mungkin, tapi kita tidak tahu ya. Dan untuk sekarang bagaimana? Ini kan secara monthly aja, saya cuma kasih tahu aja. Cara daily ya. Cara daily sekarang sekali lagi sama fibnya, yaitu dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini itu pas banget, yang dimana area kuning di 1900 merupakan area Fibonacci 38,2. Ya, di sini 23,6-nya ada di 1920, kemudian 1900 ada di 38,2, selanjutnya di 50%-nya adalah di 1890, dan di 61,8-nya merupakan 1874. Dan sekali lagi, tip ini harap teman-teman catat ya, supaya teman-teman tahu batasannya di mana jika harga daripada XAUUSD itu turun. Dan kalau kita lihat apakah sudah waktunya untuk retracement, kalau saya lihat secara candle-candlenya dari Januari 2023 tanggal 23 kemarin, itu setiap harga masuk ke 1920 harga pasti dibawa naik, walaupun pada akhirnya itu pasukan bullishnya mulai menyerah. Tapi kita perlu penutupan yakin banget di bawah 1920 atau enggak di bawah Fibonacci 23,6. Jika secara daily berhasil close di bawah 1920 ya, ini akan saya kasih garis deh ya. Kasih garis di 1920 supaya teman-teman tahu ya. Jadi jika di bawah 1920 kemungkinan harga itu akan mengejar Fibonacci 38,2 yang ada di daily, yaitu yang ada di 1900. Dan kalau kita lihat juga di sini juga jika harga itu berhasil break ke bawah ya. Jika skenarionya itu harga berhasil break ke bawah secara daily pada hari ini, maka kemungkinan harga akan mengejar ini, belum akhirnya dia akan naik. Nah, seperti ini. Kemungkinan akan seperti ini ya. Tapi sekali lagi ingat bahwa market menjelang FOMC ini tidak akan saya bosan-bosannya kasih tahu. Market menjelang FOMC itu pasti akan tidak sangat jelas ya, tidak jelas arahnya kemana. Bahkan sideways-nya itu sekarang itu ada di 1835 sampai di 1920 ya. Dari sini dari 1935 sampai di 1920. Jadi range sideways-nya sekarang itu ada sebesar ini ya. Besar ini range sideways-nya. Jadi yang ingin buy dan sell silahkan aja, nggak apa-apa. Karena kalau dilihat di sini secara secara struktur market ya saat ini ya, karena masih sideways jadinya otomatis agak susah untuk open posisi. Tapi untuk dicari peluang sell di sini merupakan area peluang sell yang besar di sini kan. Ini kan daily atau weekly di sini ya. Daily kayaknya. Daily atau weekly area supply. Sedangkan di sini merupakan ya zona-zona demand H1 ya. Di sini zona demand H1, kemudian 1900 merupakan zona demand H1 juga. Jadi ya ngebuy saat ini karena marketnya sedang berada di 1922. Pada saat teman-teman nonton nanti misalnya tidak ada konfirmasi untuk kita ambil posisi buy, ya teman-teman jangan nekat ambil posisi buy ya. Biarkan harga itu bergerak semaunya ya, kemanapun dia pergi, terserah arah marketnya ya. Yang penting teman-teman jaga dulu posisinya. Jika tidak ada konfirmasi ya, at least rejection seperti ini, di reject seperti itu, baru kita bisa open buy. Tapi karena saat ini marketnya itu tidak jelas ya, misalnya pada saat sore harga itu berhasil naik ya, nanti sore harga itu berhasil naik sampai sini kemudian turun lagi. Jika di area 1935 teman-teman bisa menemukan rejection atau enggak menemukan engulfing seperti ini ya, teman-teman bisa open posisi sell dengan stop lossnya cukup pendek aja
di 1940 ya. Targetnya di 1922 atau enggak di 1923 pun it's okay ya. Bisa di sini untuk pasang selnya. Tapi tentunya dengan konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi, teman-teman jangan nekat open posisi sell. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan dimana dapat saya simpulkan untuk hari ini kemungkinan akan bergerak sideways, tetapi mengingat nanti malam itu ada berita mengenai consumer confidence jam 11 malam atau enggak jam 10 WIB. Di malam hari kemungkinan kita akan melihat dengan pasti kemana arah market dari XAUSD pada hari ini. Apakah dia akan ngebreak trend line atau bahkan dia akan ngebreak 1920 atau dia ngebreak 1935 ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD besok. Bye bye.